Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Widianti dan rekan saya Yuninda Imadia Sahra. Kami akan menjelaskan hukum pidana internasional mengenai subjek hukum pidana internasional, yaitu ada negara, individu atau orang perorangan, dan badan-badan swasta. Negara, menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum pidana internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum pidana internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Selanjutnya, individu atau orang perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, diikuti beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Dalam konflik bersenjata yang berskala internasional, baik melibatkan dua negara maupun lebih, dalam bersengketa tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan-aturan perang. Pelanggaran tersebut tentunya dilakukan oleh individu-individu baik atas nama negara atau pemerintah maupun atas nama pribadi atau bukan karena perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Negara tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana internasional. Pertanggungjawaban negara diselesaikan berdasarkan hukum internasional pada umumnya. Diplomasi dan negosiasi atau diselesaikan melalui organisasi internasional di mana negara yang bersangkutan merupakan anggotanya. Dan yang terakhir, badan-badan swasta. Badan-badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun swasta transnasional atau multinasional, dapat menjadi subjek hukum pidana nasional, dan dengan demikian tentunya dapat menjadi subjek hukum pidana internasional. Hanya saja dalam ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan individu, contoh dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan yang berskala internasional. Lihat 1 Wayan Partiana 2006-81. Dan yang kedua adalah tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional. Berdasarkan asas pertanggungjawaban individu dan asas pertanggungjawaban komando, maka dari temuan penuntut umum ICC, laporan dari Dewan Keamanan PBB, jika terbukti suatu negara melakukan kejahatan internasional sesuai Statuta Roma, maka pucuk pertanggungjawabannya dicari. Bisa presiden, bisa orang yang menjadi ujung komando. Bila kejahatan internasionalnya bukan yang tercantum dalam Statuta Roma, maka penyelesaiannya berdasarkan yurisdiksi tempat kejadian kejahatannya. Pelaku melakukan kejahatan atau tempat korban ditemukan, itu pun tidak semudah yang diperkirakan. Nanti akan ada diplomasi dan negosiasi. Dan yang terakhir ialah yang dimaksud dari foreign element dalam rumusan hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum nasional, bukan internasional. Sumbernya hukumnya nasional. Hanya saja dalam hukum pidana internasional ada unsur asingnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.